Anda mungkin tahu jet tempur Rafale, simbol kemandirian pertahanan Prancis kan? Tapi gimana kalau kemandirian itu sekarang terancam? Bukan oleh misil, tapi oleh sebuah transaksi korporat senilai 367 juta euro. Biasakan menyimak berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Kita akan bongkar bagaimana akuisisi sebuah perusahaan komponen kecil Prancis, LMB Aerospace, oleh Loar Group dari Amerika. Ini berpotensi jadi semacam tali kekang buat salah satu jet tempur paling canggih di dunia. Kita akan lihat kenapa ini jadi isu besar, terutama buat pembeli kayak India dan, ya, Indonesia. Kita ini ngomongin LMB Aerospace. Mereka kan pada dasarnya bikin sistem pendingin ya, semacam kipas super canggih gitu. Kedengarannya agak sepele ya, kenapa satu komponen ini bisa jadi isu sepenting ini? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Karena LMB ini bukan pembuat kipas biasa. Ini bukan kipas angin biasa loh. Komponen buatan LMB ini tugasnya mendinginkan otaknya Rafael, radar ASA, dan sistem perang elektronik Spectra. Oke. Kalau sistem pendingin ini gagal di tengah pertempuran misalnya, ya udah, radar dan sistem pertahanan jet itu bisa lumpuh total. Gila. Jadi intinya kesiapan tempur setiap Rafael di dunia sekarang sedikit banyak bergantung pada perusahaan yang kantor pusatnya di New York. Kurang lebih begitu. Oke. Mari kita bongkar ini lebih dalam. Selama ini, nilai jual utama Rafael itu kan statusnya yang bebas ITAR, ya kan? Betul. International Traffic in Arms Regulations. Artinya, Amerika Serikat nggak bisa ikut campur. Nggak bisa memveto penjualan atau penggunaan Rafael oleh negara pembeli. Inilah yang bikin negara kayak India dan Indonesia tertarik banget. Tepat, sebuah alternatif strategis. Tapi akuisisi LMB oleh Loar Group ini seolah membuka pintu belakang. Pintu belakang gimana maksudnya? Grup terlibat di LMB. Atau bahkan cuma mengakses data teknisnya. Iya. Secara hukum di AS, seluruh platform Rafale bisa dianggap terkontaminasi. Tunggu. Jadi cuma karena satu perusahaan komponen kecil ini dibeli, seluruh jet tempur canggih ini bisa tiba-tiba jatuh di bawah aturan ekspor AS. Potensinya ada. Dan itulah yang bikin Paris, New Delhi, dan juga Jakarta jadi was-was. Ditambah lagi ada konsep penguncian vendor. Vendor lock-in. Iya, ganti komponen dari LMB itu bukan perkara gampang. Proses kualifikasi dan sertifikasi ulangnya bisa makan waktu bertahun-tahun. Biayanya jutaan euro. Jadi Dassault nggak bisa bilang, oke, kita cari vendor lain saja di Prancis atau Jerman. Mereka benar-benar terkunci ya? Persis, terkunci itu kata yang tepat. Dan kuncinya sekarang dipegang sama perusahaan yang markasnya di New York. Ini kasih mereka daya tawar yang luar biasa besar. Oke, ini mulai menarik. Tapi kenapa artikel-artikel yang Anda kirim ini sangat menyoroti dua negara? Kenapa ceritanya jadi begitu personal buat India dan Indonesia? Karena bagi mereka, ini bukan teori. Ini semacam deja vu. Deja vu. Ingat kasus F-16 Indonesia? Akhir tahun 90-an kan suku cadangnya diembargo sama AS, armadanya lumpuh total. Nah, pembelian Rafale ini adalah langkah strategis biar hal itu nggak keulang lagi. Ah, saya ngerti sekarang. Jadi mereka lari dari satu risiko, malah ketemu risiko baru yang tersembunyi. Tersembunyi di dalam sebuah kipas pendingin. Ironis sekali. Sangat. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini juga jadi keuntungan buat AS. Mereka kan lagi gencar-gencarnya memasarkan F-15AX ke India dan Indonesia juga. Jadi ini semacam... Washington sekarang bisa secara halus bilang, lihat deh rantai pasok Rafale ada titik lemahnya. Dan titik lemah itu kami yang kontrol. F-15X pilihan yang lebih stabil. Ini seperti perang ekonomi lunak. Ini kedengarannya blunder besar dari pihak Prancis. Masa sih mereka nggak punya mekanisme buat mencegah hal kayak gini? Ini kan industri vital mereka. Oh, mereka mencoba. Pemerintah Prancis langsung menerapkan mekanisme yang namanya Golden Share. Golden Share? Iya, itu memberi negara hak veto atas keputusan strategis di LMBI. Misalnya melarang pemindahan produksi keluar Prancis. Tapi ini jadi perdebatan sengit di parlemen mereka. Oposisi sampai bilang ini pengkhianatan kedaulatan industri. Pertanyaannya,
apa Golden Share ini benar-benar ada giginya? Maksud saya, kalau harus berhadapan dengan tekanan hukum dari Departemen Kehakiman AS ke induk perusahaannya di New York, Nah, itu dia keraguan utama para analis. Dan ini membawa kita ke pertanyaan sentral yang belum terjawab. apa itu? Apakah akuisisi ini murni langkah bisnis? Karena LMB ini margin keuntungannya gila loh, sekitar 50%. Atau ini adalah langkah geopolitik yang terencana untuk menjegal pesaing utama industri pertahanan AS. Jadi ini bukan sekedar soal bisnis ya, ini seperti pion catur kecil yang tiba-tiba bisa menjatuhkan raja. Tepat. Dan rajanya di sini adalah klaim kedaulatan penuh yang selama ini jadi mantranya Dassault. Mantra itu sekarang punya tanda bintang dengan catatan kaki yang sangat-sangat panjang. Wow. Jadi, kalau saya coba rangkum ya, ini luar biasa sih. Sebuah transaksi korporat yang kelihatannya wajar, ternyata bisa jadi cara yang elegan untuk mengikat alutsista negara pesaing. Jadi kabur kan? Iya, batasan antara bisnis murni dan strategi negara jadi kabur banget. Kedaulatan strategis Rafale yang jadi jaminan buat India dan Indonesia sekarang jadi tanda tanya besar. Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Apakah akuisisi ini murni langkah bisnis yang logis? Karena margin profit LMB ini memang sangat tinggi, bisa sampai 50%, sangat menggiurkan. Masuk akal dari sisi bisnis. Atau, apakah ini bagian dari strategi perang ekonomi lunak yang lebih besar? Sebuah cara yang senyap dan elegan untuk memastikan bahwa dalam kompetisi jet tempur global, semua rantai pasok pada akhirnya mau tidak mau tetap terhubung ke Washington.